Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bang Amatir. Jadi kali ini kita akan membongkar mesin blender yang kebetulan rusak ini cuy, dan udah lama ada di gudang. Dan ternyata udah lama aku nggak upload video juga nih, hehehe. Nah, di video kali ini cuy, ada dua eksperimen yang aku coba dengan mesin ini. Jadi subscribe ya. Jadi blender ini sudah parah sekali ya, sampai tombol-tombol ini sulit dipencet-pencet cuy. Udah macet nih. Sekarang aku bersihkan dari debu. Nah, ini jadi bersihkan dan kinclong cuy. Nah, sebelum aku bongkar, mending dites dulu cuy. Sudah aku pencet-pencet, ini gak nyala, gak muter, dan gak ada reaksi apapun. Nah, ini artinya mesin mati total cuy, atau fungsi tombolnya rusak. Baiklah, sekarang biarkan aku membongkarnya cuy. Nah, di sini aku siapkan alat bongkar cuy. Pertama aku ambil obeng yang ujungnya kepeng nih. Wah, sepertinya ini tidak masuk ke lubangnya cuy. Nah, palu cocok buat bongkar apapun dengan cara hancurkan semuanya. Hahaha. Gak lucu. Jadi aku pilih yang benar aja cuy. Aku ambil obeng plus. Ini pasti cocok. Dengan tenaga maksimal aku bisa sangat cepat cuy. Nah, seperti ini penampakan di dalam mesin blender ini cuy. Bagian tombol kontrolnya juga sudah sangat kotor dan berkarat cuy. Pasti karat ini menyebabkan rangkaian ini rusak dan macet. Tips, jika membongkar mesin seperti ini agar tidak lupa merakit kembali cuy, mending dipoto dulu buat jaga-jaga. Kalau lupa kan jadi gak selesai dah. Nah, barulah pisah-pisahin. Aman, ini buang aja. Terus aku coba lepaskan bagian motor blendernya. Ternyata ini menempel kuat ke casing cuy. Jadi di besi tengahnya ada semacam belahan yang bisa diputar pakai obeng gepeng cuy. Jadi aku coba lakukan seperti ini untuk melepas kepala cakramnya. Kita putar bagian ini pakai obeng, putar arah jam. Nah, ada yang lepaskan. Oh, di sini masih ada bautnya juga cuy. Nah, ini dia mesin motor AC blender. Kita sebut dinamo blender aja. Bagian ini kelihatan bagus, tidak ada tanda-tanda gosong cuy. Bisa lagi diperbaiki. Kupas ujung kabel ini menggunakan korek api saja, lebih mudah. Terus ujung kabel ini aku colokkan ke kabel jack ini. Ambil colokan dan sekarang aku coba tes dinamo blender ini langsung. Dan jangan coba-coba pegang bodi dinamo ini, takutnya nyetrum. Ini beneran mati kayaknya cuy. Aduh. Lumayan ngerenyet. Aku coba memutarnya, tetap saja ini tidak mau bergerak. Berarti ini beneran mati total cuy. Sekarang kita lanjut ke pengecekan. Nah, kita siapkan alat wajib buat teknisi amatir seperti saya. Kita set testernya ke mode dioda tes. Ini akan berbunyi jika ujung probe-nya ditempel seperti ini. Langsung aja kita cek dulu dari sini. Masih OL, artinya jalurnya putus. Terus di kumparan ini kita tes dari kabel biru ke kabel kuning di sini. Tetap testernya OL dan OL. Kumparan kedua juga OL. Dan di bagian sikat dites juga. Nah, ini normal. Jadi di kumparan stator ini yang rusak. Tapi ini tidak ada tanda-tanda gosong cuy.
Sesudah aku bersihkan dari isolasinya, jadi di sambungan ini ada kawat yang putus. Langsung aja dikerik ujung kawat. Ternyata kawatnya putih, bukan kawat tembaga cuy. Jadi sambung saja langsung kawat ini ke kabel tanpa disolder aja. Nah, cukup saja seperti ini cuy. Nah, sekarang aku coba tes hasilnya dan ini pasti menyala cuy. Gerak tuh. Wow. Nah, ini sudah tertempel di ragum, jadi aman ini. Wow, suaranya berisik sekali cuy. Ini beneran nyala kembali. Kita berhasil juga. Jadi jangan lupa like dan subscribe cuy. Mantap lah. Sekarang kita masuk ke eksperimen mesin blender versus air botol cuy. Aku penasaran apa yang akan terjadi pada mesin ini. Semoga aku tidak tersetrum cuy. Aku colokkan sekarang. Nah, mesinnya sudah menyala. Baiklah, aku sudah siap. Langsung saja kita mulai mesin versus air ini. Bantu aku hitung mundur. 3, 2, 1, guyur. Wah, solatif itu membelokkan air yang aku tuang. Bentar, aku buang dulu solatifnya ya. Nah, kita lanjut mandikan lagi cuy. Hahaha, ternyata mesin ini masih bisa muter dan gak ada tanda-tanda keluar asap nih atau konslet. Mesin ini bisa tahan air cuy. Mungkin kinerjanya tidak terpengaruh kalau kena air, tapi mesin ini bisa berkarat dan rusak lagi. Sekarang aku ambil sebuah baterai 12 volt. Jadi aku coba-coba ini. Di sini aku melihat kilatan-kilatan, tetapi tidak ada reaksi. Mencobanya memutarnya, tetap ini tidak mampu berputar. Dasar bodoh. Kan ini dinamo AC ya. Jadi aku ambil magnet. Aku merusak speaker untuk mengambil magnet speaker karena aku tidak tahu cara melepas magnet. Tapi aku bisa mendapatkannya. Sesudah itu langsung membongkar dinamo blendernya. Aku copot bagian kran kumparan statornya. Terus aku rakit kembali tanpa stator. Nah, ini sudah terpasang dengan benar ya. Jadi aku akan mencoba menambahkan magnet ini cuy. Jadi seperti inilah. Sekarang aku coba berikan arus DC di voltase 60 volt. Sudah aku coba putar-putar, tetap ini tidak jalan. Aku pikir ini akan langsung berhasil. Ternyata nggak gitu cuy. Sesudah mencoba membolak-balik magnet, tiba-tiba motornya bergerak dan akhirnya bisa berputar. Wow. Jadi ginilah jadinya motor yang aku modifikasi dan berfungsi dengan baik. Lihat saja nih arus ampere yang disedot dinamo ini. Yeay, eksperimen ini berhasil. Sesudah eksperimen tadi berhasil, aku mencobanya kembali pakai arus baterai 12 volt. Tapi tetap dinamo ini tidak mampu berputar. Ya sudahlah, gitu aja cuy video kali ini. Jadi aku balik lagi ke awal. Sesudah dinamonya jalan, mending aku rakit lagi jadi blender yang sudah normal dan berfungsi. Terima kasih sudah menonton cuy. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe.